Oke guys, Sobat Seroja, kita saat ini sudah sampai di Museum Gajah. Oh, Museum Gajahnya nih, museumnya. Nanti kita lihat patung gajahnya. Ya, kita putar-putar di sana. Ada apa gerangan di sana? Mudah-mudahan kita menemukan sejarah-sejarah yang dapat membesarkan bangsa ini. Oke, lanjutkan perjalanan. Sepertinya ada yang aneh nih guys. Entah kenapa ini guys, pas kita di depan pusaran persis, pas saya tunjuk, tiba-tiba angin tuh perasaan nyedot ke dalam. Entah kenapa ini. Oke sobat semuanya, kita lihat batu ini bertuliskan "Ku yakin sampai di sana". Sedangkan itu ada tulisan "Ku yakin sampai di sana", itu karya Nyoman Nuarta 2012, menggambarkan arus perjuangan yang dahsyat melalui semangat dan kerja keras hingga pada tujuan akhir yang lebih baik. Patung ini mencerminkan pancaran inspirasi bagi ketahanan budaya yang terus menggelora sepanjang masa. Guys, kita lanjutkan guys. Museum Nasional juga dikenal sebagai Museum Gajah karena dihadiahkannya patung gajah berbahan perunggu oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871 yang kemudian dipasang di halaman depan museum. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Di sini tertulis di bawah patung gajah ini bahwa hadiah dari Yang Mulia Sumdit Praparmintramaha Chulalongkorn, Raja Siam
diberikan kepada pemerintah kota Batavia sebagai kenangan atas kunjungan beliau ke kota ini pada bulan Maret 1871 Masehi. Di sini juga ditampilkan peta suku bangsa berikut dengan budaya, pakaian adat yang ada di suku bangsa Indonesia. Guci dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 adalah dinasti satu dari dua dinasti yang didirikan dari pemberontakan petani sepanjang sejarah Tiongkok. Pada tahun 1368, Susuan Yang Hang berhasil mengusir bangsa Mongol kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan yang mereka dirikan. Sedangkan tembikar dan keramik Tiongkok adalah hasil dari seni membuat barang-barang dari tanah liat yang dilakukan oleh bangsa Tionghoa. Sejarah tembikar dan keramik di Tiongkok adalah salah satu yang tertua di dunia. Di sini ditampilkan juga pakaian adat suku-suku bangsa Indonesia pada zaman dahulu sampai dengan sekarang. Pakaian adat itu masih digunakan untuk sebagai budaya. Di sini patung Dewi Tara. Tara atau Dewi Tara merupakan lambang dari kebebasan atau kemerdekaan jiwa dan menyatakan keberhasilan. Ta Singgasana adalah kursi duduk resmi bagi seorang penguasa untuk menjalankan fungsi seremonial maupun negara. Dalam pandangan abstrak, istilah tahta bisa merujuk kepada monarki maupun raja itu sendiri. Oke guys, ada di lantai 3. Isinya apa mas? Tentang apa mas? Tentang pemukiman katanya, yang penjaga. Apa? Oh, pola pemukimannya. Oke, makasih mas. Sejarah kebudayaan Indonesia terus ada di lantai 3. Di sini tentang rumah-rumah adat di Nusantara. Nah, peradaban dari masa klasik Hindu Buddha. Nah, itu berderet sampai ke sana. Nanti kita tonton peradabannya. Termasuk di sini guys, masa Islam. Ya, tadi masa klasik Hindu Buddha, kemudian pada masa Islam sampai dengan sekarang tentunya. Itu berderet tulisan itu nanti kita ceritakan kisah-kisahnya. Yuk kita ikutin dalamnya nanti apa. Nih, di tahun
23 Februari 1923 terbentuknya pengurus Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan, bercita-cita mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian 14 Februari terbentuknya organisasi pemuda Indonesia yang awalnya bernama Young Indonesia, didirikan di Bandung. Tujuan pemuda Indonesia adalah untuk mempropagandakan cita-cita persatuan Indonesia dan mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan bahagia untuk mempersiapkan Indonesia Raya. Nih, sampai dengan perjuangan, ya kan. Terus ada Kongres Pemuda 2, kemudian ada Pergerakan Nasional. Oke ya, lanjutkan. Nih, sampai dengan masa menjelang kemerdekaan, ya, menjelang kemerdekaan yang kemudian sampai Pak Karno pada tanggal 17 Agustus memproklamirkan tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi di Bangsaan Timur nomor 56 Jakarta, ya. Didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita ikuti sejarah. Ini peninggalan budaya, guys. Peninggalan budaya, prasejarah dan aktivitas penguburan. Luar biasa, ini masih disimpan di Museum Gajah dengan tertata rapi dan aman. Insya Allah kita bangsa yang bisa menghargai sejarah. Ini masyarakat Hindu-Buddha itu ada patung yang terbesar itu sebetulnya ada di Borobudur. Ya, patung terbesar itu ada di Borobudur, yaitu di Jawa Tengah, Magelang, Jawa Tengah. Nah ini mungkin sebagai apa ya, penyimpanan yang kecil lah, ya, penyimpanan yang kecil yang diberitahukan kepada masyarakat bahwa ini adalah budaya masa Hindu-Buddha. Nah, nanti ini ada namanya Prasasti Yupa, ya, Prasasti Yupa. Ini pada saat Sang Mula Warman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahmana seperti api atau bertempat di tanah yang sangat suci bernama Waprakiswara untuk peringatan akan kebaikan budi sang raja itu. Tugu ini telah dibuat oleh para brahmana yang datang di tempat ini. Ini bentuknya, guys. Namanya Prasasti Mula Warman. Ya. Arus kebudayaan Hindu-Buddha begitu melekat pada masyarakat, bahkan hingga hari ini banyak sekali peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih bisa kita lihat dan pelajari sejarahnya. Salah satu faktor yang membuat kebudayaan dan peninggalan Hindu-Buddha begitu melekat pada masyarakat Indonesia adalah karena selalu ada bentuk toleransi kebudayaan yang berwujud akulturasi dalam berbagai aspek dalam masyarakat. Ini ada tulisan Arab nih, namanya piring. Apa tuh kita baca ya? Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammad Rasulullah. Terus apa tuh? Fa in ka mansuro. Itulah. Dingin, guys. Ruangannya sangat dingin. Ini ada sesaku.
Sesapu itu apa sih? Kayu Lampung. Ini ukiran dari Lampung, guys. Menakjubkan ya, guys. Tapi agak serem, guys. Kacip, apa ya? Potongan kuku kali ya? Penumbuk sirih. Penumbuk sirih. Kalau nenek saya juga pakai penumbuk sirih, modelnya kuningan juga, tapi berbeda ya. Kalau yang di mak saya itu pakai tungku itu, ya kayak gitu juga, cuman begitulah model-modelnya. Oke, men. Kalau orang Jawa namanya dandang. Ini guys, ini kukusan. Kukusan diciptakan pada tahun berapa tuh? 1819. Kukusan terlama juga nih, 1819 guys. Nah, kalau orang Jawa namanya dandang. Keren guys, keren. Menakjubkan. Ini miniatur model rumah apa enggang. Luar kayak Padang guys. Sebagian dulu masih pakai bahan dari apa namanya, bahan-bahan dari alam, daun-dedaunan dianyam sehingga untuk menutupin aurat ya guys, saat itu guys. Nah ini koteka guys, koteka zaman dulu guys, luar biasa. Koteka zaman dulu, sekarang kotang ya. Kalau dulu koteka, sekarang kotang. Luar biasa guys. Ini kan rok yang pakai ini kan, rok ewer-ewer itu. Nah, roknya ini, rok. Nah, kamu tahu nggak ini guys? Ini tuh tempat untuk naruh alat kelamin tuh guys. Jadi alat kelamin tuh taruh di dengan ini nih, begitu. Nih, namanya apa namanya? Yang itu namanya tadi koteka, namanya penutup dada. Yang ini namanya koteka, alat nutup alat kelamin laki-laki. Kalau yang atas sana tadi koteka itu penutup dada, itu untuk perempuan. Kayaknya kapal nelayan guys. Kapal penangkap ikan terdahulu yaitu rakit, kano, dan perahu yang dibuat dari rangka kayu dibalut kulit hewan atau kulit kayu. Perahu tertua yang pernah ditemukan dalam arkeologi adalah sebuah kano dari zaman Neolitik sekitar 7.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Sobat Seroja, di sini ditemukan mata uang gobok atau wayang berasal dari kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Thomas Raffles pertama kali
mengenalkan koin ini dalam bukunya yang berjudul The History of Java 1817. Koinnya berbentuk bulat dengan lubang dan tengahnya. Replika Dilman, kalau orang Jawa namanya andong. Ya, replikanya tapi ya, replika Dilman. Ini kapal ayam, perahu penisi. Yuk turun yuk guys, ke lantai 2 guys. Ini rumah-rumah ada guys. Nih, kalau tahu nih apa ini? Sendal. Kalau di tempat saya namanya gapyak. Ada lagi yang disebut dengan teklek. Nah, ngerti teklek lah. Nih. Namanya keteklek. Oh, bedanya gitu guys. Kalau keteklek itu dijepit jempolnya dengan ibu jari kaki, ya kan? Ini namanya teklek atau gamparan. Nah, kalau yang ini itu namanya sendal, biasa dipakai perempuan. Ya, kalau yang tadi ini dipakai untuk laki-laki. Yuk. Ini replika ya guys, replika semuanya. Replika yang adat Nusantara ini pada pakai ginian gitu. Ini replikanya guys. Nah, kalau lemari ini namanya lemari kayu. Lemari kayu Madura. Ini alat namanya alat ani-ani. Kalau orang Jawa namanya untuk memotong padi. Nih guys, lihat sini. Ani-ani, namanya ani-ani, ya, alat untuk motong padi itu. Nah, kalau ini replikanya ini garuan. Jadi kalau kita habis nyangkul, selesai ini digaruk. Di depannya sana ada sapi atau kerbau untuk bajak. Replika. Kalau ini ani-aninya, kayaknya asli deh ani-aninya ini. Alat cangkul zaman dulu guys. Alat cangkulnya begini guys. Luar biasa, tersimpan rapi. Nah, nih ada juga namanya wayang. Ini Werkudara, kalau nggak salah ya, Werkudara ini kayaknya. Werkudara ini Janoko, Laka itu Semar, Petruk, Gareng, nah, Semar, Petruk, Gareng, terus siapa lagi? Apa? Oh lagi. Nah, orang bilang kalau Jakarta bilangnya congklak, kalau orang Jawa namanya dakon. Nah, paham ya? Nih. Zaman dulu adu jangkrik tapi kasih gini guys. Tuh, aduh ada-ada aja deh, luar biasa. Nih, kita lanjutkan ke lantai 2 guys. Apa di dalam lantai 2 kita lihat. Oke, sobat Seroja, cekidot. Makasih ya. Saat ini kita sudah di lantai 2. Kita lihat apa isinya di dalam 2. Yuk, kita ikuti. Kita ikutin tanda panah guys, biar semuanya kebaca guys. Hiasan perahu kayu, ini dari Maluku guys. Hiasan perahu model ukiran Maluku. Nah, sobat Seroja, nih
Sobat Solja lihat nih guys, ini sepedaan. Kalau Solja pengen sepedaan seperti komunitas kita, ini zaman dulu ada sepeda Solja, sudah ada. Jadi Solja sebelum pakai sepeda, ini zaman dulu udah ada, ya. Ini dari logam guys, sepeda ini dari logam, produknya Eropa. Diperkirakan dari abad ke-19 Masehi, sepeda ini udah ada. Jadi ada proses pembuatan gelang guys. Sama dulu ada proses. Jadi sebelum jadi proses itu batu dulu diambil dari alam, kemudian dikecilkan, dibentuk, akhirnya dibuat. Pembentukannya juga menggunakan alat begini. Sekarang musimnya dengan batu akik. Ini batu alam yang dulu dipakai untuk mata panah. Yuk, mata panah. Alat itu membuat alat luar biasa guys. Dulu kalau zaman kita SD itu ada itu zaman sejarah peradaban manusia. Tapi banyak yang ditentang guys, peradaban manusia ini nggak mungkin, manusia itu nenek moyangnya monyet kan nggak mungkin, karena dalam agama kita bahwa nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa itu mulia guys, lebih mulia. Ini alat tenun, alat tenun. Tapi ini replika guys kayaknya. Kalau alat tenun kan aslinya gede, ini replikanya doang. Ya, replikanya. Nah, ini juga gayung perunggu. Nah, gayung perunggu ini orang Jawa Timur biasanya nih, model-model yang ini. Kalau di Jawa Tengah bukan dari perunggu, namanya dari apa namanya tuh? Apa itu namanya, tempurung itu loh guys, kelapa, yang dari kelapa itu loh. Nah, kalau orang Jawa itu dari kelapa. Jadi namanya bukan gayung tapi siwur. Oke guys. Yuk. Lonceng. Apa ini? Lonceng bel perunggu ini. Abad 17 lama juga guys. Luar biasa. Ini apa ini? Ini miniaturnya guys, miniatur pembuatan minuman, alat pembuat tepung, sagu. Tapi miniatur. Ini alat-alat sama sejarah, prasejarah, mata baca. Ani-ani tadi seperti tadi di lantai 2 dia, ani-ani. Prasasti Mula Warman. Tadi kita ketemu juga Prasasti Mula Warman di lantai 3 ya. Itu juga Prasasti Mula Warman. Sama. Cuma beda bentuk ya. Aksaranya menggunakan pranagari dan berbahan Sanskerta, berbahasa Sanskerta, prasasti Kalasan.
ada di tempatnya kali ya. Nggak bisa diambil. Batu tulis guys. Tulis. Yuk. Di sini nih. Di sini tuh ada alat-alat kapal ya. Navigasi kapal. Kan navigasi kapal. Zaman dulu. Itu apa bendera-bendera kapal juga di bawah itu kapal nggak ada bendera, cuman ada morsenya, ada melambangkan tulisan apa yang saya nggak tahu. Guys, kompas kapal guys. Jadi kalau kapal ada kompasnya, model kompas kapal dulu begini nih. Kompasnya begini. Tuh, dalamnya pospon juga. Nah, ini replika Candi Borobudur. Ya. Tapi gelap guys, lampunya kurang terang. Yuk. Tuh, gambarnya tuh. Ya. Ini model apa ya? Ini kendaraan pertama kali di dunia, kendaraan pertama kali di dunia. Ya. Bukan delman, bukan. Tapi ini kendaraan pertama kali. Ya. Pada 29 Januari 1886 Mercedes-Benz mengajukan paten untuk VH Powered by Benz. Nomor paten 37435 dapat dianggap sebagai akta kelahiran. Modelnya begini. Lihat guys, tulisannya di sertifikat paten strip. Oke, kita lihat sini. Ada alat transportasi laut. Alat transportasi laut guys. Alat transportasi laut zaman dulu. Yuk. Dari modelnya dari depan itu. Nah ini depannya nih guys. Ini depannya nih. Ukirannya luar biasa, menakjubkan di zaman itu. Kalau tulisannya guys. Yuk langsung ke turun yuk. Di lantai mana? Empat yuk. Ya. Sekarang kita ada di lantai 1. Nih, kita lihat manusia Flores. Kecil banget tempurungnya ya. Oh ini miniaturnya guys. Jadi pemukiman segala zaman, namanya Gua Liang Bua. Ini lihat tuh. Gua Liang Bua. Si kerdil yang menghebohkan, manusia Flores. Oh, memang sekecil gitu tuh, setangan tuh guys. Kepalanya tempurungnya kecil. Masya Allah, luar biasa. Allah Akbar.
Kubur prasejarah Gilimanuk. Guys, lihat guys. Kuburan guys, kuburan. Guys, lihat guys, 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 lihat guys. Kuburan guys. Kuburan di gua. Gua Gilimanuk. Gilimanuk. Ini apa ya? Replika lampu. Ayo sini guys. Di sini ada patung manusia purba. Suami istri guys. Itu anaknya guys. Manusia purba masih menggunakan alat seadanya untuk memotong kayu, untuk membakar kayu itu sendiri. Semua dia untuk beralat untuk buru juga menggunakan alat batu. Ini fosil gajah, udanil dan badak. Fosilnya ini fosil udanil, gajah dan badak. Ini itu sejarahnya guys. Bacanya satu-satu kesel guys. Guys dilihat aja guys, pokoknya ini gading. Ini fosil tanduk banteng, kerbau dan rusa. Jadi guys, perlu diketahui bahwa evolusi zaman purba itu ada filsafahnya gini. Berubah, berkembang dan bertahan. Kalau di dulu itu berubah, berkembang dan bertahan. Karena semua peralatan menggunakan alam. Ya, semuanya menggunakan alam. Yuk kita ikutin perjalanan. Mbaknya sudah mau pulang, mau tutup warung. Seniman Yogyakarta guys, seniman Yogyakarta ini. Belakangnya sana ada namanya gamelan. Gak ada tulisan. Kita masuk ke Taman Arca. Yuk. Ini saatnya kita masuk ke pintu gerbang Taman Arca. Di sini kita temukan berbagai macam bentuk arca peninggalan Hindu Buddha. Nah, ini ada arca Ganesha. Diduga merupakan peninggalan kerajaan Mataram Hindu
di mana dalam mitologi Hindu patung Ganesha dianggap sebagai salah satu dewa, anak dari Dewa Siwa dan Parwati. Trisirah, Siwa Trisirah, ini Maitreya 248. Siwa Parwati, Dewa Pencipta. Oke, lanjut guys, sampai ke taman guys, taman Arca. Ternyata sudah. Guys. Akasia, endut. Tokoh pendeta murid Siwa yang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Ini tokohnya endut guys. Kayak patung-patung ini penuh dengan misteri. Terus guys, lihat guys. Ratna Sambagua, perempuan desa Ratna Sambagua. Ini akasia, jembatan guys, akasia. Apa namanya ini Pak? Ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya Pak? Iya. Guys, ini namanya Taman Arca. Kita sudah sampai di Taman Arca. Yuk kita ikutin Taman Arca. Isinya apa saja? Yang jelas di situ ada sejarah-sejarah Arca yang paling besar patungnya yaitu patung Maduk atau patung sapi. Yuk, kita. Nah, ini sekarang ada di tengah Taman Arca. Di tengah gedung lama terdapat lapangan kecil berumput yang disebut dengan sebagai Taman Arca, di mana terdapat arca-arca kecil dan arca-arca nandi duduk. Semua benda pusaka menceritakan kehidupan manusia dan kebudayaan yang membentuknya dengan ragam rupa dan warna yang mencerminkan kebinekaan Indonesia. Dan saat ini tidak ada tempat yang lebih menyeluruh untuk mengenal dan mempelajari ribuan pusaka Nusantara selain di Museum Nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, koleksi Batavias Gonesap yang berkumpul selama ratusan tahun dipercayakan kepada Museum Nasional Indonesia
dan Perpustakaan Nasional. Sejak itu, Museum Nasional Indonesia memegang peranan penting sebagai salah satu penjahit identitas bangsa lewat koleksinya. Bagian dari museum lainnya yang ikonik adalah Taman Arca yang menampung jajaran arca dalam berbagai bentuk dan ukuran, serta dari tempat dan waktu pembuatan yang juga bervariasi. Salah satu arca yang menonjol adalah arca Bairawa yang ditemukan di Sumatera Barat dan menjulang setinggi 4,4 meter. Ternyata di Taman Arca itu nampak jelas di sebelah sana itu, lihat tuh, itu tiang Monas. Berarti posisinya nggak jauh dari Monas, di Jalan Merdeka Barat. Selain Taman Arca, di area museum terdapat juga Taman Sangken yang kerap menjadi tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan museum. Museum Nasional Indonesia banyak mengadakan aktivitas edukasi seperti seminar, diskusi, pameran, pementasan maupun kelas-kelas kesenian tradisional yang terbuka bagi umum. Kalau zaman sekarang namanya bathtub. Tempat mandi zaman dulu, guys, dari batu, guys. Ya, kalau dulu namanya apa ini, nggak ada tulisannya, saya kurang paham. Ya, kurang lebihnya kalau zaman sekarang bathtub. Dan ada pembuangan air, guys. Pembuangan air juga ada. Tuh, no, lihat no. Nah, jadi ini diisi air. Itu ratu-ratu bidadari pada mandi di sini. Kalau udah habis, buang ke sono. Tadi, guys, kalau juga masih ada keran pembuangan air, backup mandi para
Ini garisannya Putra, Siwa, dan Parwati. Ada. diperkirakan sebagai perwujudan Adiyawarman, seorang bangsawan Majapahit, keturunan Melayu yang kemudian menjadi raja di Sumatera. Di bawahnya itu tengkorak manusia, kemudian beliau memegang alat tajam, kemudian juga mangkok darah di situ. Mangkok darah. Ini hanya kondisi bawah injak manusia yang sudah mati. Setelahnya di mana kurang banyak. Sepertinya ini pemandangan.
guys, sebetulnya murah. Karena museum, jadi banyak orang yang tidak tertarik. Padahal ini sejarah luar biasa. Harganya murah, anak-anak cuma 2.000. Rombongan anak 1.000. Dewasa 5.000, rombongan dewasa 3.000. Asing 10.000, sangat murah. Ini murah aja supaya untuk menarik daya tarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Itu banyak orang yang tidak tertarik. Padahal ini sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang semua orang belum tentu mau untuk melihat sejarah. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang besar, mari kita mengajak kepada saudara-saudara sana. Kita cintai sejarah untuk menambah kebesaran daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Yuk, kita lanjutkan.